الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalimat isim yang di situ tidak boleh ditanwin atau tidak bertanwin, berarti kalimat tadi merupakan kalimat yang keluar dari asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, yang mana pada saat ini kita memasuki suatu bab atau suatu fasal, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah sebuah kalimat isim yang tidak boleh ditanwin, yang tentunya di situ dikarenakan ada beberapa penyebab, ada beberapa alasan yang memaksa kalimat tersebut untuk tidak boleh ditanwin. Kita baca kitabnya dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in. Aw wahidatin taqumuh maqamal illataini. Al-ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani. Adapun isim yang tidak bisa menerima tanwin itu adalah setiap kalimat isim yang di dalam kalimat tersebut terdapat dua ilat, dua penyebab, min ilalin tis'in, dari beberapa penyebab yang jumlahnya 9. Jadi nantinya akan ditemukan sebuah kalimat yang mana kalimat itu harkat terakhirnya itu tidak boleh ditanwin, baik harkatnya berupa dhammah ataupun fathah, itu tidak boleh ditanwin, yang mana di dalam tidak diperbolehkannya ditanwin itu ada ilatnya, ada penyebabnya, dan jumlah ilat atau penyebab atau alasan itu ada 9. Ada 9 alasan. Nah, di sini disebutkan bahwa 9 alasan itu tidak harus semua 9 ilat itu berada dalam satu kalimat, bukan seperti itu. Ma fihi illatani, kata musannif tadi, dalam satu kalimat itu cukup 2 ilat dari 9 itu. 2 dari 9 itu berada dalam satu kalimat, maka kalimat itu tidak boleh ditanwin. Aw wahidatin taqumu maqamal illataini, atau hanya satu ilat, tetapi walaupun satu, ia kedudukannya sama dengan 2 ilat. Sehingga walaupun satu mampu membuat kalimat tersebut untuk disebut isim ghairu munsharif atau tidak boleh ditanwin. Seperti itu. Wal ilalut tis'u hiya al-jam'u wa waznul fi'li wal 'adlu wat ta'nitsu wat ta'rifu wat tarkibu wal alifu wan nunu zaidatani wal ujmatu was sifatu. Yajma'uha qaulu syair ijma' wazin adilan an nisbi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Wal ilalut tis'u, adapun ilat-ilat yang jumlahnya 9 itu hiyah al jam'u wa waznul fi'li,
adalah satu jamak. Jadi jamak itu merupakan bagian daripada ilat yang 9 tersebut. Cuman di sini jamaknya tertentu, tidak semua jamak. Di sini terkhusus pada jamak taksir. Jamak taksir pun juga tertentu, tidak sembarang jamak taksir, yaitu jamak taksir yang berbentuk siwat muntahal jumuk. Jamak taksir yang mengikuti wazan-wazan tertentu yang nanti akan dijelaskan di bawah ini. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, wa waznul fi'li, wazan fi'il. Ada kalimat isim nantinya apabila dibandingkan, dicocokkan dengan wazan-wazan kalimat isim, dengan wazan-wazan kalimat fi'il itu cocok, pas, sama. Dari segi huruf dan juga dari segi harkat. Wal adlu dan adl atau udul. Udul ini adalah sebuah kalimat yang keluar dari bentuk asalnya. Keluar dari bentuk asal. Jadi berbentuk baru, Yang dimaksud dengan keluar daripada bentuk asalnya. Itu disebut udul. Apabila kita temukan nanti kalimat yang semacam itu, maka kalimat itu disebut dengan adl atau udul, dan udul itu merupakan salah satu daripada ilat, sebab alasan dari sekian banyaknya ilat yang 9. Wa ta'nisu dan taknis, kalimat yang dijadikan kalimat perempuan. Ini pun juga merupakan salah satu ilat daripada 9 ilat yang akan membuat kalimat itu disebut dengan isim ghair munsharif atau tidak boleh ditanwin. Wa ta'rifu, kemudian ta'rif ini maksudnya adalah alamiah, yaitu isim alam. Sebuah kalimat isim yang dibuat nama untuk apapun, nama untuk manusia, untuk hewan, untuk tempat, untuk kota, untuk negara dan lain sebagainya. Ini nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5, menempati urutan kelima isim alam tersebut. Kemudian nomor 6, wat tarkibuh dan tarkib. Yang dimaksud di sini adalah tarkib masji. Nanti ini penjelasannya di bawah. Wal alifu wan nunu az-zaidatani. Kemudian nomor 7 yang merupakan bagian daripada ilat dari 9 ilat adalah sebuah kalimat yang mendapat tambahan alif dan nun. Mendapat tambahan alif dan nun. Kemudian nomor 8 adalah wal ujmatuh. Nomor 8 adalah ujmah atau ajami. Ujmah ini maksudnya adalah kalimat, sebuah kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab. Jadi bahasa asing. Bahasa asing untuk Arab, untuk bahasa Arab, bukan asing untuk bahasa kita. Jadi sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut adalah merupakan bahasa-bahasa yang dipakai, yang dicipta, dibuat untuk di luar negeri Arab atau orang Arab. Wasifatuh, dan yang nomor 9 adalah sifat, isim sifat. Ya jama'uha qaulus syairi, yang mana ke-9 ilat tersebut oleh seorang penyair itu dikumpulkan dalam satu syairnya, yaitu ijma' wazin adilan an-nis bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Jadi 9 ilat yang disebutkan tadi oleh musannif itu terkumpul dalam syair ini, terkumpul dalam nazam ini. Ijma' nomor 1 adalah jamak, yaitu jamak taksir yang berbentuk muntahal jumuk.
siwat muntahal jumu. Wazin, kemudian wazan fi'il. Ya, setiap kalimat isim, yang mana kalimat isim itu merupakan sifat atau nama dari sesuatu, yang mana bentuk kalimatnya itu kebetulan sama dengan bentuk wazan-wazan kalimat fi'il. Adilan, yang nomor 3 adalah udul. Anis, yang dimaksud di sini anis, taknis. Bima'rifatin, kemudian yang nomor 4, nomor 5, bima'rifatin adalah alamiah atau isim alam. Sebuah kalimat yang mana kalimat itu diperuntukkan untuk menamai orang, menamai hewan dan yang lain-lain. Rokib di sini maksudnya adalah tarkib masji. Wazid, kemudian di sini maksudnya wazid adalah kalimat yang mendapat tambahan alif dan nun. Ujmatan di sini maksudnya adalah ajami, yaitu sebuah kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab. Fal wasfu, kemudian yang nomor 9 adalah isim sifat. Qad kamula betul-betul sempurna, maksudnya di sini lengkap, ada 9 jumlahnya mengenai ilat-ilat atau penyebab-penyebab yang akan membuat sebuah kalimat itu tidak boleh ditanwin. Kemudian musannif ini menjelaskan satu persatu daripada ilat yang 9 tadi. Fal jam'u syartuhu ayyakuna ala siwatil muntahal jumu'i. Adapun jamak yang menjadi isim ghairu munsharif itu syaratnya harus berbentuk siwat muntahal jumu. Apa siwat muntahal jumu itu? Dijelaskan oleh musannif, wahiyya siwatu mafa'ilah. Yaitu kalimat yang bentuknya mengikuti wazan mafa'ilah. Nahu masajidah wa darahimah wa ghanaimah. Seperti lafal masajidah, darahimah, ghanaimah. Masajidah bentuknya sesuai, cocok persis dengan wazan mafa'ilah. Demikian juga lafal darahimah dan lafal ghanaimah. Au mafa'ilah, atau mengikuti wazan mafa'ilah. Nahu masabiha wa maharibah wa dananirah. Seperti lafal masabiha. Lafal masabiha jika dibandingkan dengan lafal mafa'ilah itu sama persis jumlah hurufnya dan juga harkatnya. Demikian juga dengan lafal maharibah, kemudian lafal dananirah. Wa hadhil illatu hiyal illatul ula minal illatainil lataini kullu wahidatin minhuma tamna'us sarfah wahdaha wa taqumu maqamal illataini. Wa hadhil illatu, adapun illat ini, alasan yang membuat sebuah kalimat itu tidak boleh ditanwin, hiya al-illatul ula, adalah merupakan illat yang pertama, minal illataini, dari 2 illat, allataini yang mana kedua illat tersebut, kullu wahidatin minhuma, setiap satu dari keduanya, tamna'us sarfah, itu bisa mencegah tanwin pada sebuah kalimat, wahdaha, dengan sendirinya. Artinya begini, bahwasannya dalam bab isim ghairu munsharif itu nantinya akan dijelaskan bahwasannya sebuah kalimat tidak bisa ditanwin
yakni disebut dengan isim ghairu munsharif itu, ada kalanya dikarenakan di dalam kalimat itu terdapat dua ilat, dua penyebab. Dari 9 ilat itu terdapat dua. Contohnya seperti ahmadu misal. Ahmadu itu masuk pada isim ghairu munsharif karena ada dua ilat di dalam lafal ahmadu. Yang pertama adalah isim alam. Ahmadu itu nama orang, maka ia dimasukkan pada isim alam. Kemudian di samping isim alam lafal ahmadu itu merupakan sebuah kalimat yang sama persis dengan wazan fi'il, yaitu af'alu, ahmadu. Jadi dua ilat berkumpul dalam lafal ahmadu. Berarti lafal ahmadu tidak boleh ditanwin dikarenakan ada dua ilat yang ada pada kalimat ahmadu. Dan nantinya akan ditemukan sebuah kalimat yang tidak boleh ditanwin, yang kita sebut dengan isim ghairu munsharif. Nah, itu penyebabnya, ilatnya hanya satu, bukan dua. Yaitu siwat muntahal jumu' dan taknis, yang mana taknisnya menggunakan alif, baik mamdudah atau maksurah. Jadi ada dua jenis. Ada dua jenis isim ghairu munsharif yang ilatnya itu hanya satu. Nah, di sini disebutkan oleh musannif, wa hadhil illatu hiyal illatul ula minal illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'us sarfa wahdaha wa taqumu maqamal illataini. Yang dimaksud di sini adalah siwat muntahal jumu ini. Siwat muntahal jumu ini merupakan ilat, merupakan ilat yang nomor satu daripada ilat yang jenisnya dua. Ada dua jenisnya kalimat, yang mana di dalam kalimat itu ilatnya hanya satu, siwat muntahal jumu dan taknis bil alif. Berarti siwat muntahal jumu ini kan nomor satu. Nomor duanya masih belum disebut. Nomor satu yang dimasukkan pada jenis isim ghairu munsharif yang ilatnya hanya satu. Yang mana siwat muntahal jumu dan taknis bil alif itu membuat sebuah kalimat tidak boleh ditanwin atau disebut dengan isim ghairu munsharif dengan sendirinya. Dengan sendirinya maksudnya hanya dengan satu ilat. Wa taqumu maqamal illataini, dan ia yang hanya terdiri dari satu ilat itu dia berkedudukan sama dengan isim ghairu munsharif yang ilatnya jumlahnya dua. Kedudukan sama apa maksudnya? Bisa dirinya itu mampu untuk membuat kalimat yang bersangkutan untuk disebut isim ghairu munsharif. Seperti itu. Nah, coba kita lihat penjelasan di papan tulis. Bahwasannya isim ghairu munsharif itu adalah kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin atau kalimat yang tidak boleh ditanwin. Tentunya ini dengan ada beberapa alasan, ada beberapa ketentuan. Sebelum kita masuk kepada penjelasan mengenai isim ghairu munsharif, maka kita penting untuk mengetahui bahwasannya kalimat isim itu secara asal, secara hukum asal itu ditanwin. Kalimat isim itu secara hukum asal harkatnya itu ditanwin. Seperti contoh qama zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Lafal zaidun ini merupakan kalimat isim. Lafal zaidun dalam mahal rofa jadi fa'il dari qamah ini ditanwin. Tanda rofanya dengan dhammah ditanwin. Kemudian lafal zaidan dibaca nasab menjadi maf'ul bih, ditandai dengan fathah juga ditanwin. Kemudian dalam contoh marartu bi zaidin, lafal zaidin di sini di dalam keadaan jar majrur dikarenakan dimasuki amil
jar, yaitu ba. Tanda jarnya kasroh dan kasrohnya ditanwin. Jadi hukum asal bahwasannya kalimat isim itu ditanwin. Nah, kemudian apabila kita temukan kalimat isim yang di situ tidak boleh ditanwin atau tidak bertanwin, berarti kalimat tadi merupakan kalimat yang keluar dari asal. Dan tentunya keluar dari asal artinya tidak ditanwin, di situ mempunyai alasan-alasan tertentu. Dan juga perlu kita ketahui bahwasannya kalimat isim yang tidak boleh ditanwin itu bukan hanya isim ghairu munsorif, tetapi ada beberapa kalimat isim yang lain di luar isim ghairu munsorif juga tidak boleh ditanwin, yang tentunya mempunyai alasan tersendiri, mempunyai alasan sendiri-sendiri. Misalnya di dalam bahasa Arab itu ada ketentuan terhadap kalimat isim. Kalimat isim apabila dimasuki al, maka kalimat tersebut tidak boleh ditanwin. Berarti penyebab tidak diperbolehkannya tanwin itu adalah karena al yang masuk kepadanya. Contohnya seperti kitabun. Kitabun. Lafal kitabun ketika dimasuki al, maka tidak boleh ditanwin. Menjadi al. Kitabu. Jadi yang membedakan harkat dhamma lafal kitabun dengan al kitabu. Kitabun di sini dhammanya ditanwin, kitabuh ini tidak ditanwin, penyebabnya adalah al. Karena al masuk pada lafal kitabun, maka kemudian tanwinnya harus dihilangkan menjadi al kitabuh. Jadi setiap kalimat isim yang dimasuki al, maka harus harkat yang terakhir itu tidak ditanwin. Akan tetapi ini tidak disebut isim ghairu munsorif, lain ini. Kemudian yang kedua kalimat tidak boleh ditanwin walaupun ia bukan isim ghairu munsorif adalah kalimat yang mudhof. Kalimat yang mudhof. Ini yang mudhof, bukan mudhof ilihnya. Seperti lafal kitabun. Apabila dimudhofkan lafal kitabun pada kalimat lain, maka tanwinnya harus hilang, tidak boleh ditanwin. Maka akan seperti di contoh ini. Kitabuh amrin misal. Kitabuh amrin. Apa yang mencegah lafal atau harkatnya ba ini untuk ditanwin seperti lafal kitabun? Yang mencegah adalah karena ini, mudhofnya ini. Karena mudhof. Kemudian ada kalanya sebuah kalimat tidak boleh ditanwin walaupun ia bukan isim ghairu munsorif, dikarenakan ia adalah digolongkan atau dimasukkan pada kalimat yang mabni, kalimat isim yang mabni. Nahnu, lafal nahnu tidak ditanwin padahal tidak ada al, padahal tidak mudhof dan bukan isim ghairu munsorif. Apa penyebabnya? Penyebabnya di sini adalah mabni. Bahkan kadangkala ada sebuah kalimat yang asalnya itu harkat terakhirnya ditanwin, dikarenakan berubah menjadi mabni. Kadangkala kan ada kalimat isim yang asalnya mu'rob, kemudian dikarenakan penyebab tertentu maka ia menjadi mabni. Maka di saat mabni dia tidak bertanwin. Contohnya seperti isimnya la allati linafyil jinsi. La rojulah. Asalnya ini sebelum menjadi isimnya la allati linafyil jinsi rojulan. Ro'aitu rojulan. Karena ketentuan bahasa Arab apabila menjadi isimnya la, ini harus dimabnikan atas fathah, maka menjadi rojulah. Jadi penyebab rojulah ini tidak boleh ditanwin adalah dikarenakan mabni.
Kemudian lagi pada suatu saat tertentu, keadaan tertentu, lafal rojulan ini bisa mabni yang disebabkan oleh sebab lain, bukan karena menjadi isimnya la, akan tetapi menjadi munada nakirah maksudah. Ya rojulu, ya rojulu. Ini tidak boleh ditanwin lafal rojulu. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena dihukumi mabni. Jadi kalimat isim yang tidak boleh ditanwin di luar isim ghairu munsharif itu ada kalanya karena dimasuki al, ada kalanya karena mudhof, dan ada kalanya karena mabni. Seperti itu. Jadi bahwasannya kalimat isim yang tidak boleh ditanwin itu ternyata penyebabnya beraneka ragam. Penyebabnya berbeda-beda. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai isim ghairu munsharif. Apa penyebabnya? Sebuah kalimat yang disebut isim ghairu munsharif itu kok tidak boleh ditanwin. Adapun ilat atau penyebab isim, kalimat isim maksudnya tidak bisa ditanwin, yang kita sebut dengan isim ghairu munsharif itu ada 9. Nah, itu ada 9 ilat. Kalau tadi lafal al-kitabuh tidak boleh ditanwin, penyebabnya adalah al. Kemudian kitabu Zaidin, lafal kitabu tidak boleh ditanwin, penyebabnya adalah karena mudhof. Ya rajulah, la rajulah, atau ya rajulu, itu tidak boleh ditanwin. Lafal rajulu atau rajulah tidak boleh ditanwin, penyebabnya adalah karena mabni. Nah, sekarang yang harus kita cari penyebabnya isim ghairu munsharif itu kenapa tidak boleh ditanwin. Nah, ternyata penyebabnya adalah ini. Dikarenakan di dalam kalimat tersebut ada ilat, yang mana ilat itu jumlahnya ada 9. Cuman seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya ilat yang 9 itu tidak harus semuanya berada dalam satu kalimat. Ada kalanya harus 2, ada kalanya 1 ilat saja cukup untuk membuat kalimat yang bersangkutan untuk tidak ditanwin atau disebut dengan isim ghairu munsharif. Yang mana ilat yang jumlahnya 9 ini dikumpulkan pada sebuah nazam atau syair, yaitu ini: ijma' wazin adilan an-nis bi ma'rifatin raqib wazid mujmatan fal wasfu qad kamula. Jumlahnya 9, 1 adalah jamak. Jadi nanti akan kita temukan sebuah kalimat yang tidak boleh ditanwin kalimat tersebut dikarenakan di kalimat itu ada ilatnya, ada penyebabnya yang berupa jamak. Cuman jamak di sini tidak sembarang jamak, tidak semua jamak, terkhusus pada jamak taksir. Dan itu pun jamak taksir juga tertentu. Tidak semua jamak taksir itu masuk pada ilat isim ghairu munsharif. Nanti di bawah akan dijelaskan ini secara rinci mengenai jamak. Kemudian yang nomor 2 adalah wazan fi'il. Wazin adalah wazan fi'il. Yang nomor 3 udul. Yang nomor 4, ilat yang nomor 4 adalah taknis. Kemudian ilat yang nomor 5 adalah isim alam. Yang nomor 6 adalah tarkib masji. Kemudian yang nomor 7 adalah tambahan alif dan nun. Kemudian yang nomor 8, bukan bahasa Arab, sebuah kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab. Kemudian yang nomor 9 adalah sifat. Jadi jumlahnya ada 9 yang harus kita kuasai, harus kita hafal.
Kalau kita tidak hafal dengan ilat-ilat isim ghairu munsharif itu, maka kita nantinya tidak akan mengenal dengan sempurna, tidak akan mengenal dengan baik sebuah kalimat apakah ini isim ghairu munsharif atau isim bukan ghairu munsharif. Kemudian tadi musannif menjelaskan satu persatu daripada ilat yang jumlahnya 9 tersebut. Dari 9 ilat atau penyebab isim ghairu munsharif di atas, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, ilat yang 9 ini dibagi menjadi 2. Yang akan menjadi ilat itu adalah penyebab, yang akan menjadi penyebab sebuah kalimat tidak boleh ditanwin, yang jumlahnya 9 akan dibagi menjadi 2. 1, terdapat 2 ilat atau alasan dalam satu kalimat, seperti lafal Fatimatu, yang mana lafal Fatimatu itu merupakan alami atau isim alam bersamaan dengan taknis. Jadi ilat yang 9 dibagi menjadi 2. Bagian yang pertama, dalam sebuah kalimat itu terdapat 2 ilat dari 9 ini. Ilatani. Dalam satu kalimat terdapat 2 ilat, 2 penyebab untuk tidak ditanwin. Contohnya ini, seperti lafal Fatimatuh. Lafal Fatimatuh. Lafal Fatimatuh ini terdapat 2 ilat di dalamnya dari 9 ilat. Ilat yang pertama, bahwa lafal Fatimatuh merupakan isim alam. Kita lihat di ilat yang jumlahnya 9, ada apa tidak ada isim alam ini. Nah ini nomor 5 ini, isim alam. Kemudian ilat yang kedua yang terdapat pada lafal Fatimatuh adalah taknis. Taknis itu adalah sebuah kalimat yang di situ ada alat untuk membuat kalimat itu menjadi perempuan. Taknis. Dalam Fatimah ini taknisnya ada 2. 1 taknis bita, ini ada tak marbutoh di belakangnya. Kemudian secara makna Fatimah itu dibuat untuk menamai seorang perempuan. Kita ambil yang taknisnya, yang taknis bita ini. Berarti di dalam lafal Fatimah ini ada 2 ilat. Ilat yang pertama merupakan isim alam, ya, dibuat nama orang. Yang kedua ada taknisnya, yaitu tak marbutoh. Nah, berarti lafal Fatimatuh dimasukkan pada isim ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin harkatnya dikarenakan terdapat 2 ilat. Maka dalam praktek membacanya di semua keadaan i'rabnya akan seperti ini. Ja'at Fatimatuh, ra'aitu Fatimatah, marartu bi Fatimatah. Ja'at Fatimatuh. Ini dalam keadaan rofa, Fatimatuh menjadi fa'ilnya ja'at. Tanda rofanya dengan dhammah. Namun dhammahnya tidak boleh ditanwin. Jadi tidak boleh dibaca ja'at Fatimatun. Tidak boleh seperti itu. Dalam mahal nasabnya seperti ini. Ra'aitu Fatimatah. Saya melihat Fatimatah pada Fatimah. Fatimah menjadi maf'ul bih dari ro'a. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Fathahnya bi ghairi tanwinin, tidak boleh ditanwin. Jadi tidak boleh dibaca ra'aitu Fatimatan. Nah, seperti ini tidak boleh. Marartu bi Fatimatah. Kemudian ini contoh dalam mahal jar. Isim ghairu munsharif, contoh dalam mahal jar. Karena dimasuki amil jar yaitu bi Fatimatah. Tanda jarnya. Nah, ini harus diperhatikan. Bahwa ada ketentuan, ya, ada ketentuan khusus untuk isim ghairu munsharif dalam hal tanda i'rab. Apabila isim ghairu munsharif itu i'rabnya majrur,
dalam keadaan jer, tanda jernya tidak dengan kasroh, akan tetapi dengan fathah, yang mana fathah itu merupakan pengganti daripada kasroh. Maka dalam contohnya akan seperti ini. Marartu bi Fatimah. Jadi tidak boleh bi Fatimatan. Yang kedua, tidak boleh bi Fatimatin atau bi Fatimati dengan tanpa tanwin, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena lafal Fatimah ini merupakan isim ghairu munsorif, di dalamnya terdapat dua ilat, yaitu isim alam dan taknis. Kemudian tidak boleh dibaca bi Fatimati di kasroh, karena tanda i'rabnya isim ghairu munsorif dalam mahal jar itu ditandai dengan fathah, seperti itu. Yang nomor dua, hanya terdapat satu ilat saja. Hanya terdapat satu ilat saja, akan tetapi ia mampu, ya, mampu atau mempunyai kedudukan, kekuatan yang sama dengan dua ilat, sehingga mampu membuat kalimat itu menjadi ghairu munsorif. Nah, tadi dijelaskan bahwa ilat yang jumlahnya 9 ini menjadi dua. Yang pertama, dalam satu kalimat terdapat dua ilat. Yang nomor dua, dalam satu kalimat hanya terdapat satu ilat. Dari ilat 9 ini dalam sebuah kalimat hanya satu ilatnya. Tetapi walaupun satu, dia takumuh maqamal illataini, menduduki kedudukan yang sama dengan ilat yang kedua. Mempunyai kedudukan yang sama maksudnya apa? Ilat yang kedua ini mampu membuat kalimat yang bersangkutan untuk tidak ditanwin. Demikian juga sebuah kalimat yang hanya punya ilat satu, dia kemampuannya sama dengan kalimat yang mempunyai dua ilat. Apa kesamaannya dalam kemampuannya? Membuat kalimat yang bersangkutan, yaitu isim ghairu munsorif, untuk tidak ditanwin. Dan di dalam mahal jar, tanda jarnya ditandai dengan fathah. Kemudian kalimat itu jenis kalimat apa yang mempunyai hanya satu ilat, tetapi dia itu sudah bisa untuk membuat kalimat tersebut ghairu munsorif, tidak ditanwin. Itu ada dua. Satu, siwat muntahal jumu'. Dua adalah kalimat yang ditaknis dengan alif. Siwat muntahal jumu' adalah, ini perhatikan, siwat muntahal jumu' adalah jamak yang ikut wazan mafa'iluh atau ikut wazan mafa'iluh. Ini diperhatikan bahwasannya ya, sebuah kalimat yang mana kalimat itu digolongkan pada isim ghairu munsorif, harkatnya tidak boleh ditanwin, dalam mahal jarnya tanda jarnya harus dengan fathah, itu terdapat pada siwat muntahal jumu'. Apa siwat muntahal jumu'? Siwat muntahal jumu' adalah sebuah kalimat yang dibentuk dari jamak, yaitu jamak taksir, yang bentuknya mengikuti wazan mafa'iluh atau mafa'iluh. Jadi jamak taksir yang ikut wazan ini ya, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Jumlah hurufnya 5, kemudian harkat yang huruf yang pertama dan yang kedua fathah. Kemudian setelah itu ada huruf alif. Setelah huruf alif ada huruf yang berharkat kasroh. Maka setiap kalimat yang harkatnya dan jumlah hurufnya sama dengan ini, maka itu disebut dengan siwat muntahal jumu'. Atau ikut wazan mafa'iluh. Mafa'iluh jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harkat huruf yang pertama dan yang kedua fathah, kemudian alif. Setelah alif ada huruf yang harkatnya kasroh. Kemudian setelah huruf
yang jatuh setelah alif yang berharkat kasroh, ada huruf iya yang berharkat sukun. Maka jikalau kita temukan kalimat yang apabila dibandingkan dengan wazan ini sama, jumlah hurufnya sama, harkatnya juga sama, maka kalimat tersebut disebut dengan siwat muntahal jumu. Apabila rofaknya dengan dhamma biwairi tanwinin, tanpa tanwin. Apabila nasab, tanda nasabnya dengan fathah, fathahnya tidak boleh ditanwin. Apabila jer, maka tanda jernya harus dengan fathah juga biwairi tanwinin, tidak boleh ditanwin. Ini contoh-contohnya siwat muntahal jumu, ya. Siwat muntahal jumu yang ikut wazan mafa'ilu, seperti lafal masajidu, darahimu, mawanimu, ya, nawasiru, wa naimu. Semua lafal ini ya, mengikuti wazan mafa'ilu. Masajidu, huruf yang pertama dan yang kedua berharkat fathah, sama dengan wazan mafa'ilu. Huruf yang pertama dan yang kedua berharkat fathah. Kemudian setelah itu ada alif. Nah, di wazannya juga ada alif. Kemudian setelah alif nih ada huruf berharkat kasroh. Nah, cocok dengan wazannya. Setelah alif ada huruf berharkat kasroh. Jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lafal masajidu ini sebuah kalimat ya yang mengikuti wazan mafa'iluh, yang disebut dengan siwat muntahal jumu. Nah, maka berarti lafal masajidu ini digolongkan kepada isim wairuh munsorif. Kemudian lafal darahimu, mawanimu, nawasiruh, wa naimuh, ini semua cocok dengan wazan mafa'iluh. Karena cocok dengan wazan mafa'iluh kita sebut dengan siwat muntahal jumu. Setelah dia itu disebut dengan siwat muntahal jumu, maka berarti dia isim wairuh munsorif. Isim wairuh munsorif masuk pada bagian yang ini, illatun wahidatun, yang punya ilat satu, punya penyebab satu. Namun walaupun hanya punya penyebab satu, maka siwat muntahal jumu itu sudah memenuhi syarat untuk dikatakan isim wairuh munsorif, maka ia tidak boleh ditanwin. Tidak boleh kita baca masajidun dalam mahal nasab, masajidan dalam mahal jer, masajidan, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ditanwin. Atau siwat muntahal jumu itu mengikuti wazan mafa'iluh, berarti siwat muntahal jumu mempunyai dua wazan. Di samping mafa'ilu juga mafa'ilu, seperti lafal masabihu, maharibu, dananiru, cocok dengan wazannya mafa'iluh. Setiap jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'iluh itu disebut dengan siwat muntahal jumu. Setelah disebut siwat muntahal jumu, maka otomatis ia merupakan isim wairuh munsorif. Sebuah kalimat isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi seperti itu. Sangat mudah sekali. Yang kedua, yang merupakan ilat daripada isim wairuh munsorif adalah wazan fi'il. Ya. Wazan fi'il. Nah, ini masih belum dibaca kitabnya ini. Wa amma waznul fi'li fal muradu bihi imma ayyakunal ismu ala waznin khasin bil fi'li kasammara bitasdidil mimi wa duriba bil bina'i lil maf'uli wa antalaqa wa nahwihi minal af'alil madiyati al mabdu'ati bi hamzatil wasli. Wazan fi'il itu yang dimaksud adalah setiap kalimat isim yang mengikuti wazan tertentu dari wazan-wazan kalimat fi'il. Seperti lafal sammarah dengan menggunakan huruf mim yang ditasdid, sammarah ikut wazan fa'ala. Wa duribah, kemudian lafal duribah bil bina'i lil maf'uli. Jadi kalimat isim ya, kalimat isim
yang nantinya akan disebut dengan isim ghairu munsharif, dikarenakan ada ilat di situ yang berupa wazan fi'il, itu wazan fi'ilnya bukan hanya tertentu pada fi'il yang mabni maklum, tetapi juga bisa dari wazan fi'il yang mabni majhul, seperti lafal duribah. Wantolaqah dan lafal intolaqah wa nahwihi minal af'alil madiyati al mabdu'ati bi hamzatil wasli, dan yang sebangsa dengan lafal intolaqah, sebangsa artinya setiap fi'il madi yang diawali dengan hamzah wasol, seperti lafal ingkasaroh misal. Idza summiya bi syai'in min dzalika, apabila fiil-fiil yang dicontohkan oleh musannif ini kemudian dibuat nama pada sesuatu, dibuat nama untuk manusia, untuk hewan dan lain sebagainya. Aw yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi ka ahmada wa yazida wa tagliba wa narjisa, atau wazan fi'il itu terbentuk daripada kalimat fi'il yang mendapat tambahan hamzah, yang mendapat tambahan, tidak khusus hamzah ini, mendapat tambahan di awal kalimatnya, tambahan huruf mudhora'ah, seperti contoh ahmada, yazida, wa tagliba, wa narjisa. Nah, jadi seperti itu, bahwasannya termasuk pada ilat atau penyebab terhadap isim ghairu munsharif itu adalah wazan fi'il. Yang dimaksud di situ adalah setiap kalimat isim yang dibuat nama, yang bentuk kalimatnya cocok atau sama dengan bentuk wazan fi'il, seperti sammaroh, duribah, intolaqoh, ahmadu, yazidu, taglibu, narjisu. Ini semua merupakan kalimat yang wazannya itu ada di kalimat fi'il. Jadi apabila ini contoh-contoh ini kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Di contoh ini merupakan kalimat isim, yang mana semua kalimat isim ini dibuat untuk menamai manusia atau yang lain. Maka ketika kalimat ini dibuat untuk nama manusia atau nama-nama yang lain, maka itu menjadi penyebab tercegahnya sebuah kalimat untuk ditanwin. Ilatnya apa? Karena kalimat isim ini berbentuk wazan fi'il. Seperti syammaroh, sama dengan bentuk fi'il fa'ala. Seperti itu. Dan begitu seterusnya. Juga ini diberikan contoh duribah ini, bahwasannya kalimat isim yang kebetulan sama bentuknya dengan wazan fi'il, itu merupakan ilat daripada isim ghairu munsharif, walaupun wazan fi'ilnya itu mabni majhul. Jadi mabni maklum, mabni majhul, tidak ada beda. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ilat isim ghairu munsharif. Ilat dari isim ghairu munsharif yang nomor 3 adalah al-adlu, adl atau udul. Apa udul itu? Jika kita temukan nanti sebuah kalimat, dan kalimat itu ternyata kalimat udul, maka udulnya itu merupakan ilat dari 9 ilat isim ghairu munsharif. Al-udul adalah khurujul ismi an sighatihi al-asliyah, ay tahwilul ismi min halatin ila halatin ukhra ma'a baqa'il ma'nal asli, yakni berubahnya suatu bentuk kalimat isim pada bentuk yang lain, akan tetapi maknanya tidak berubah sebagaimana makna yang asal, seperti lafal uhaduh yang merupakan perubahan bentuk dari lafal ahadun.
lafal ahadun yang diulang-ulang, ya, kemudian dirubah menjadi uhadu. Ini disebut dengan udul. Suatu perubahan bentuk asal ahadun menjadi uhadu disebut dengan udul. Nah, perubahan ahadun ke uhadun maknanya tetap. Ini kan diulang-ulang, ahadun satu persatu, maka uhadu maknanya tetap sama dengan ini, yaitu satu persatu. Maka perubahan semacam ini disebut dengan udul. Perubahan bentuk atau udul itu ada dua macam. Yang pertama perubahan secara tahqiq, secara pasti, betul-betul berubah dari asal, yakni asalnya betul-betul ada. Asalnya lafal uhadun ini ada apa? Ahadun. Jadi suatu perubahan dari bentuk asal yang bentuk asalnya memang ada, maka disebut dengan perubahan secara tahqiq. Di dalam kitab ini disebutkan oleh musannif, ini masih belum dibaca juga ini. Wa ammal adlu fa huwa khurujul ismi an siwatihil asliyah. Adapun udul itu adalah sebuah kalimat isim yang keluar dari bentuk asalnya. Nah, keluar dari bentuk asalnya, musannif di sini membagi dua, imma tahqiqon wa imma takdiron. Ada kalanya secara pasti, seperti yang saya katakan tadi, betul-betul berubah dari asal dan asalnya ada. Wa imma takdiron, dan ada kalanya hanya perkiraan saja, tidak pasti, tidak pasti. Adapun yang pasti, perubahan yang pasti, udul yang pasti di sini seperti lafal uhadu, mawhadu, suna'u, masna, sulasu, maslasu, ruba'u, marba'u, dan seterusnya. Di sini dibaca apa ini? Dalam keadaan jer, ka-uhadah di situ, bukan uhadu. Ka-uhadah seperti lafal uhad. Dibaca dhammah pun juga sama ini, lil hikayah. Dibaca dhammah lil hikayah untuk menceritakan lafal. Ka-uhadu seperti lafal uhadu. Fa innaha ma'dulatun an alfazil adadil usuli. Karena lafal-lafal yang disebutkan oleh musannif tadi, ma'dulatun an alfazil adatil usuli, itu dikeluarkan, ya, dipalingkan atau dikeluarkan dari lafal-lafal isim adat yang asal, mukarraratun yang diulang-ulang. Ini contohnya seperti fa aslu ja'al qaumu uhada, ja'u wahidan wahidan. Maka asalnya contoh ja'al qaumu uhada adalah ja'u wahidan wahidan. Ja'al qaumu, masyarakat itu telah datang uhada satu persatu. Nah, uhada ini asalnya wahidan wahidan. Seperti contoh ja'u wahidan wahidan. Mereka datang dengan cara satu persatu. Nah, wahidan wahidan ini dirubah menjadi uhadu. Maka uhadu ini dikatakan udul, dan udulnya udul tahqiqon, secara berubah secara benaran, bentuk aslinya ada, yaitu wahidan wahidan. Wa kadza asluh mawhada. Demikian juga asalnya lafal mawhada, ya, asalnya lafal mawhada. Wa aslu ja'al qaumu masna. Maksudnya begini nih, wa kadza asluh mawhada. Demikian juga asalnya lafal mawhada, yaitu wahidan wahidan. Kalau kita rubah contohnya, ja'al qaumu mawhada. Nah, ja'al qaumu mawhada itu asalnya sebelum dirubah ja'u wahidan wahidan, seperti itu. Kemudian lafal wahidan wahidan diganti dengan mauhadah, maka jadi ja'al qaumu mauhadah. Wa aslu ja'al qaumu masna, ja'u isnaini isnaini, wa kadzal baqi. Dan asalnya lafal ja'al qaumu masna adalah ja'u isnaini isnaini. Ja'al qaumu, telah datang masyarakat atau kaum, masna,
cara datangnya dua-dua. Nah, ini asalnya ja'u isnaini isnaini. Mereka datang isnaini isnaini secara berdua. Dua-dua, datangnya dua-dua. Kemudian lafal isnaini isnaini ini diganti ya, diganti atau dirubah dengan kalimat masna. Yang mana masna itu artinya sama dengan isnaini isnaini. Wa imma takdiron kal a'lami allati ala wasni fu'alah ka umarah wa zufarah wa zuhalah fa innaha lamma sumi'at mamnu'atun minas sorfi wa laisa fiha illatun zahiratun wa irul alamiyah qaddaru fiha al-adlah wa annaha ma'dulatun an amirin wa an zafirin wa an zahilin. Udul yang kedua, macam yang kedua merupakan udul takdiron, yaitu perubahan hanya perkiraan saja. Seperti kalimat yang merupakan isim alam yang ikut wazan fu'alah, seperti lafal umarah dan sufaroh dan seterusnya. Kita lihat contohnya di papan tulis mengenai udul. Mengenai udul. Tadi oleh musannif disebutkan bahwa udul itu berubahnya suatu bentuk kalimat isim pada bentuk yang lain. Akan tetapi maknanya tidak berubah, sama persis dengan makna kalimat yang diganti, yaitu kalimat yang asal. Nah, perubahan bentuk atau udul itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama perubahan secara tahqiq, secara pasti, betul-betul berubah dari asal, yakni asalnya ada. Kemudian perubahan yang kedua berdasar kira-kira saja. Perubahan yang kedua yang disebut oleh musannif takdiron itu berubahnya berdasar pada kira-kira saja, yaitu tiap-tiap isim alam yang ikut wazan fu'aluh. Kita jelaskan mengenai perubahan yang pertama. Macam perubahan yang pertama yaitu tahkikon, yang betul-betul berubah. Yakni asalnya, kalimat asal yang kemudian dirubah pada bentuk yang lain itu ada. Seperti lafal wahadu, mawahadu, suna'u, masna, sulasu, maslasu, ruba'u, marba'u. Ini semua merupakan contoh, ya, merupakan contoh kalimat-kalimat yang udul. Kalimat-kalimat yang sudah diganti dari bentuk aslinya. Wahadu dan mawahadu ini merupakan udul daripada lafal ahadun yang diulang-ulang. Ahadun, ahadun. Kemudian suna'u dan masna ini merupakan apa? Udul daripada isnani. Isnani. Demikian dengan sulasu, sulasu dan maslasu, perubahan daripada salasun, salasun, dan seterusnya. Semua lafal-lafal ini udul dari isim adat yang diulang-ulang. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti di kitab tadi, ja'al qawmu uhada, ay ja'u wahidan wahidan. Ja'al qawmu, telah datang masyarakat atau kaum, datangnya uhada secara satu persatu. Ja'u wahidan wahidan, mereka datang wahidan wahidan, satu persatu. Wahidan wahidan ini kemudian diganti dengan lafal uhadu. Wahidan wahidan diganti atau berubah, dirubah pada lafal uhadu. Jadi lafal uhadu ini merupakan, coba disorot tulisannya kecil ini, lafal uhadu. Lafal uhadu ini, uhadah ini merupakan udul daripada wahidan wahidan. Yang artinya tetap wahidan wahidan ini kan satu persatu. Uhadu satu persatu. Nah, apabila ditemukan kalimat udul seperti ini, berarti udul ini merupakan ilat daripada 9 ilatnya isim wairu munsorif. Contoh yang kedua di sini dihadirkan dua contoh, ja'al qaumu masna atau ja'al qaumu suna'ah. Datang
masyarakat atau kaum masna atau pakai sunaah. Cara datangnya dua-dua. Dua-dua bahasa Arab itu adalah isnaini, isnaini dalam mahal nasab. Isnaini, 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 isnaini. Ini bisa diganti dengan masna, hanya pakai satu kalimat atau sunaah. Maka apabila pakai kalimat seperti ini masna atau sunaah, maka masna dan sunaah ini merupakan udul dari kalimat asal yaitu isnaini, isnaini. Nah, perubahan yang kedua, perubahan yang berdasar kira-kira saja, yaitu tiap-tiap kalimat isim alam yang ikut wazan fu'aluh. Setiap isim alam yang ikut wazan fu'aluh. Isim alam yang ikut wazan fu'aluh ini diperkirakan kalimat asalnya ikut wazan fa'ilun. Seperti itu. Contohnya seperti umaruh. Umaruh ini asalnya amirun. Zuhaluh ini nama orang. Zuhaluh nama bintang. Zuhaluh nama bintang. Berarti umaruh isim alam. Terus zuhaluh juga isim alam. Isim alam yang ikut wazan fu'aluh, maka ia punya asal. Asalnya yaitu asalnya isim alam yang ikut wazan fu'alu itu adalah mengikuti wazan fa'ilun. Berarti zuhalu asalnya zahilun. Kemudian zufaruh asalnya zafirun. Jumahuh asalnya jamihun. Kuzahuh asalnya qazihun. Seperti itu. Yang perlu kita ketahui adalah semua contoh-contoh ini yaitu isim alam yang ikut wazan fu'alu, umaru, zuhalu, zufaru, jumahu, kuzahu. Dari awal mula didengar oleh orang Arab atau ulama Arab sudah wairu munsorif. Dari awal mula didengar lafal umaruh sampai dengan lafal kuzahu ini sudah berbentuk wairu munsorif. Padahal di sana tidak ditemukan ilat kecuali satu, yaitu alami atau isim alam. Jadi di lafaz umaru, zuhalu, zufaru dan seterusnya ilatnya hanya satu, yaitu apa? Ilatnya hanya satu, yaitu isim alam. Tidak ditemukan ilat-ilat yang lain. Seharusnya ini semua apa? Munsorif. Seharusnya tidak masuk pada isim wairu munsorif. Karena kalimat yang masuk pada wairu munsorif yang hanya punya satu ilat itu hanya dua. Satu siwat muntahal jumu, dua taknis bil alif. Selain itu kalau mau masuk pada isim wairu munsorif harus punya dua ilat. Dan kalimat isim alam yang ikut wazan fu'aluh ini tidak ditemukan ilat yang lain kecuali satu, yaitu isim alam. Maka dari itu para ulama nahwu mengira-ngira bahwa lafal-lafal tersebut, lafal-lafal yang merupakan isim alam yang ikut wazan fu'aluh, ya, merupakan udul dari wazan fa'ilun. Jadi udul dari wazan fa'ilun itu hanya berdasarkan perkiraan saja, tidak pasti. Nah, para ulama nahwu memperkirakan bahwa isim alam yang ikut wazan fu'aluh itu merupakan udul daripada wazan fa'ilun. Jadi umaruh asalnya amirun, cuma perkiraan saja, tidak ada penjelasan pasti seperti itu, hanya diperkirakan. Nah, kenapa para ulama memperkirakan seperti itu? Demi untuk apa? Kaidah-kaidah yang dibuat oleh mereka. Apa kaidahnya? Bahwasannya isim wairuh munsorif itu harus punya dua ilat. Harus punya dua ilat. Kecuali yang dua tadi, siwat muntahal jumu dan taknis bil alif. Kalau selain yang dua ini semuanya harus mempunyai dua ilat. Nah, lafal atau isim alam yang ikut wazan fu'aluh ini kalau tidak dibuatkan, walaupun itu kira-kira,
asalnya maka tidak memenuhi persyaratan karena tidak ditemukan di sana ilat kecuali satu, yaitu isim alam. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah ya, penjelasan mengenai ilat-ilat yang lain ya, akan dijelaskan di pertemuan mendatang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.